Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai administrasi negara yang terdiri dari 4 bab, yaitu mengenai istilah, pengertian administrasi negara, asas-asas hukum administrasi negara, dan juga perbuatan administrasi hukum, dan yang terakhir yaitu pengadilan tata usaha negara. Oke, bisa langsung saja pada materi awal yang akan dipresentasikan oleh Saudara Muazzam. Kepada Saudara Muazzam, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, istilah-istilah dan definisi hukum administrasi negara. Ada berbagai istilah di dalam penyebutan hukum administrasi negara yang merupakan terjemahan dari administrative rights yang dikenal di negara Belanda. Lalu Verwaltungsrecht yang dikenal di Jerman, dan droit administratif di Prancis, administrative law di negara Inggris dan Amerika. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia dahulu merupakan bekas jajahan Belanda, sehingga hukum administrasi negara Indonesia merupakan terjemahan dari administrative rights atau yang lebih dikenal dari negara Belanda. Utrecht yang berargumen dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi mula-mula memakai istilah hukum administrasi negara Indonesia. Lalu Prince dalam bukunya In Leading in Head Administrative Rights memakai istilah hukum tata usaha negara Indonesia. Dan Wirjono Projodikoro memakai istilah hukum tata usaha pemerintah. Lalu Prajudi Atmasudirjo juga memakai istilah hukum administrasi negara. Mengenai definisi hukum administrasi negara, hingga saat ini masih belum ada kesepakatan atau kesatuan pendapat di antara para sarjana. Oleh karena itu, pendapat pemahaman yang cukup memadai maka dikemukakan batasan-batasan pengertian hukum administrasi negara. Yang pertama, Van Vollenhoff mengemukakan bahwa hukum administrasi negara adalah suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang telah diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Yang kedua ada Gaiman mengatakan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum mengenai hubungan-hubungan antara jabatan satu dengan jabatan yang lainnya, serta hubungan hukum antara jabatan-jabatan negara itu dan warga masyarakat. Yang ketiga ada menurut Muhammad Muhsan, hukum administrasi negara merupakan hukum mengenai struktur dan kefungsian administrasi negara. Lalu yang keempat ada Prajudi Atmasudirjo berpendapat bahwa hukum administrasi negara adalah hukum mengenai pemerintah beserta aparaturnya yang terpenting, yakni administrasi negara. Dari berbagai pengertian hukum administrasi negara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum tentang pengadministrasian negara, yaitu mengenai pemerintahan dan segala peraturan-peraturan di dalamnya, serta bagaimana menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan tersebut dalam bidang kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk kesejahteraan umum. Selanjutnya masih banyak pembahasan lain. Terima kasih. Oke, materi yang kedua adalah asas-asas hukum administrasi negara. Dalam lapangan hukum administrasi negara dikenal juga ada 6 asas. Yang pertama, asas legalitas. Asas legalitas adalah prinsip dasar hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau keputusan administrasi negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Artinya, pemerintah atau administrasi negara tidak boleh bertindak semaunya atau secara sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang jelas.
Dalam konteks hukum administrasi negara, asas legalitas menegaskan bahwa setiap perbuatan atau keputusan administrasi harus memenuhi persyaratan hukum yang ada. Persyaratan hukum ini dapat berupa undang-undang, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, atau ketentuan hukum lainnya. Yang kedua adalah asas tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan, atau dengan istilah lain, asas tidak boleh melakukan détournement de pouvoir. Asas tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan ini adalah prinsip hukum administrasi negara yang menegaskan bahwa pihak administrasi negara tidak boleh menggunakan kekuasaannya untuk tujuan yang bertentangan dengan tujuan yang seharusnya. Artinya, pihak administrasi negara tidak boleh menggunakan kekuasaannya untuk memenuhi kepentingan pribadi, kelompok, atau kepentingan politik tertentu lainnya. Asas tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan ini penting untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau tindakan sewenang-wenang oleh pihak administrasi negara sendiri. Yang ketiga, asas tidak boleh menyerobot wewenang badan administrasi negara yang satu oleh yang lainnya, atau disebut asas excès de pouvoir. Asas ini adalah salah satu asas hukum administrasi negara yang mengatur bahwa setiap badan administrasi negara harus menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan batas wewenang yang ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan yang sudah berlaku. Artinya, suatu badan administrasi negara tidak boleh melakukan tindakan yang berada di luar kewenangannya atau menyerobot kewenangan badan administrasi negara yang lainnya. Yang keempat, asas kesamaan hak bagi setiap penduduk negara atau disebut asas non-diskriminatif. Asas ini menyatakan bahwa setiap penduduk negara tanpa terkecuali memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan dalam memperoleh pelayanan publik dari negara. Artinya, negara tidak boleh membedakan perlakuan terhadap seseorang atau kelompok tertentu berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, suku, bahkan status sosial mereka. Semua penduduk harus diperlakukan secara adil dan merata tanpa terkecuali. Dalam konteks hukum administrasi negara, asas kesamaan hak memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam mengajukan permohonan, mendapatkan layanan administrasi, serta dalam proses pengambilan keputusan administrasi oleh pemerintah. Yang kelima, asas upaya memaksa atau bersanksi sebagai jaminan pentaat kepada hukum administrasi negara. Asas ini menyatakan bahwa negara dapat menggunakan tindakan paksa atau sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar hukum administrasi negara sebagai upaya memastikan bahwa setiap warga negara taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum administrasi negara, asas ini memiliki tujuan untuk menjamin bahwa pemerintah dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien, serta menegakkan hukum dan keadilan dalam tata kelola pemerintahan. Dan yang terakhir, asas keenam adalah asas kebebasan atau asas Viesis Ermesen. Asas ini mengatur bahwa dalam menjalankan tugasnya, pemerintah atau pejabat administrasi negara memiliki kebebasan atau kewenangan untuk menentukan tindakan atau keputusan yang paling tepat dalam mengatasi suatu permasalahan. Namun, asas kebebasan ini tidak berarti bahwa pejabat administrasi negara dapat bertindak semena-mena atau bebas dari kontrol hukum. Dalam menjalankan asas kebebasan atau Viesis Ermesen ini, pejabat administrasi negara harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tujuan hukum, kaidah-kaidah hukum, kepentingan umum, serta hak-hak dan kepentingan individu atau kelompok. Dalam konteks hukum administrasi negara, asas kebebasan ini memiliki tujuan untuk memberikan fleksibilitas dan kecepatan dalam pengambilan keputusan sehingga pemerintah dapat merespon dengan cepat dan tepat terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul.
Namun asas ini juga harus diimbangi dengan prinsip-prinsip keadilan dan kontrol hukum sehingga dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan adil. Baik, untuk asas-asas hukum cukup sekian, dilanjutkan materi ketiga. Dipersilahkan. Oke, masuk dalam poin ketiga, yaitu mengenai perbuatan administrasi negara. Dalam suatu negara hukum modern, di mana negara ikut campur dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, maka kepada administrasi negara diberikan tugas membentuk undang-undang dan peraturan-peraturan atau disebut dengan istilah tugas legislatif dengan melalui delegasi. Menurut Bahsan Mustafa, bahwa penyerahan atau pelimpahan kekuasaan wewenang membuat undang-undang dari bahan pembuat undang-undang kepada badan-badan administrasi negara disebut dengan delegasi perundang-undangan atau dalam istilah latinnya delegative van vergeving. Pelimpahan wewenang ini telah disebutkan dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, dalam ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang atau biasa disebut dengan Perpu. Kemudian, ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur delegasi perundang-undangan ini adalah pasal 5 ayat 2 yang berbunyi, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Perbuatan administrasi negara secara garis besarnya terdiri atas yang pertama yaitu A. Perbuatan hukum, dan yang kedua yaitu perbuatan hukum atau perbuatan biasa. Maaf ralat, perbuatan bukan hukum atau perbuatan yang biasa. Perbuatan bukan hukum atau perbuatan biasa berupa perbuatan-perbuatan yang tidak membawa akibat hukum, seperti membuat masjid. Adapun perbuatan hukum adalah perbuatan baik perbuatannya maupun akibatnya diatur oleh hukum, baik hukum perdata maupun hukum publik. Perbuatan administrasi negara menurut hukum yang perdata, misalnya bupati mengadakan jual beli lahan dan juga membeli sebuah rumah. Perbuatan bupati semacam ini jelas diatur di dalam hukum perdata. Perbuatan administrasi negara menurut hukum publiknya yaitu perbuatan yang bertujuan mengatur dan memelihara kepentingan umum yang bersifat publik, seperti memberikan izin bangunan, membuat surat keputusan ataupun ketetapan. Perbuatan pemerintah menurut hukum publik dapat dibedakan atas dua macam, yaitu perbuatan menurut hukum publik bersegi satu, dan yang kedua yaitu perbuatan menurut hukum publik bersegi dua. Perbuatan menurut hukum publik bersegi satu yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh aparat administrasi negara berdasarkan wewenang istimewa dalam hal membuat suatu ketetapan yang mengatur hubungan antara sesama administrasi negara maupun antara administrasi negara dan warga masyarakat. Seperti halnya ketetapan tentang pengangkatan seorang menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Perbuatan menurut hukum publik bersegi dua adalah suatu perbuatan aparat administrasi negara yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih secara sukarela, seperti halnya mengadakan perjanjian pembuatan gedung, jembatan, yang itu bekerja sama dengan pihak swasta atau pemborong. Perbuatan menurut hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan oleh badan administrasi negara sendiri itu disebut dengan istilah ketetapan. Dalam bahasa Belandanya disebutkan dengan istilah backchecking. Sedangkan ketetapan menurut A.M. Donner yang dikutip oleh Haji Amra Muslimin adalah tindakan pemerintah dalam jabatan yang secara sepihak dan disengaja dalam suatu ihwal tertentu menetapkan suatu hubungan hukum atau keberadaan hukum yang sedang berjalan atau menimbulkan suatu hubungan hukum atau juga keadaan baru atau salah satu yang dimaksud.
dalam membuat ketetapan pemerintah harus memerhatikan ketentuan-ketentuan dalam hukum negara. Arti sempit, yakni hukum tata negara maupun hukum administrasi negara. Ketetapan-ketetapan yang dibuat tanpa memerhatikan hal-hal tersebut di atas merupakan ketetapan yang mengandung kekurangan. Kekurangan yang demikian ini dapat menyebabkan ketetapan itu menjadi suatu ketetapan yang tidak sah. Dengan demikian, pemerintah dalam membuat suatu ketetapan harus memerhatikan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar supaya ketetapan itu menjadi suatu ketetapan yang sah, menurut Haji Amran Muslimin harus membuat dua syarat, yaitu yang pertama syarat formal mengenai prosedur atau tata cara membuat penetapan dan juga bentuk penetapannya, dan yang ketiga yaitu pemberitahuan penetapan pada yang bersangkutan. Dan syarat yang kedua yaitu syarat material mengenai isi dari penetapannya sendiri. Dan adapun mengenai artian, dalam artian khususnya akan disebutkan oleh saudara Hana. Oleh saudari Hana, maaf ralat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu ketetapan menjadi ketetapan yang sah. Nah, menurut Haji Amran Muslim, hal ini dibuat menjadi dua syarat. Yang pertama yaitu syarat formal dan juga yang kedua adalah syarat material. Syarat formal sendiri ini terdiri atas prosedur, bentuk penetapan, dan juga pemberitahuan penetapan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Sedangkan syarat material sendiri ini mengenai isi dari suatu penetapan. Nah, tentang prosedur atau cara pembuatan penetapan ini dilakukan dengan cara membuat penetapan. Selanjutnya akan diadakan suatu seleksi untuk menentukan apakah suatu penetapan itu telah memenuhi syarat. Nah, kemudian akan dilakukan penetapan sebagai penunjukan jika semua prosedur telah dilaksanakan, dan maka penetapan itu dapat dibatalkan dan dapat diperintahkan. Selanjutnya tentang bentuk penetapan. Dalam suatu proses penetapan boleh dapat berbentuk tulisan maupun juga secara lisan. Hal ini tergantung pada peraturan pokok yang menjadi dasar bagi pengambilan suatu penetapan. Selanjutnya tentang pemberitahuan penetapan pada yang bersangkutan. Hal ini disampaikan pada yang memiliki hubungan penetapan atau yang bersangkutan. Bisa dilakukan dengan pengumuman melalui media massa atau diberitahukan secara tercatat. Nah, jika suatu penetapan tersebut belum sampai kepada yang bersangkutan, maka penetapan itu dianggap belum berlaku dan akan berlaku setelah diberitahukan. Suatu penetapan ini juga memiliki syarat, diantaranya bahwa suatu instansi yang membuat penetapan itu harus memiliki wewenang. Jadi jika seseorang pada jabatannya tidak memiliki wewenang, maka dia tidak berhak untuk membuat suatu penetapan. Selanjutnya yaitu bahwa penetapan itu harus dibuat tanpa adanya kekurangan yuridis dalam pembentukan kemauan pada waktu membuat penetapan pada si pejabat. Nah, menurut Victor Sitomorang, ada beberapa macam ketetapan. Yang pertama yaitu ketetapan positif. Hal ini adalah suatu ketetapan yang bila dilakukan sang pemohon yang bersangkutan atau yang diharapkan oleh warga masyarakat yang bersifat mengabulkan seluruh atau sebagian dari pemohon. Yang kedua merupakan ketetapan negatif, yaitu ketetapan yang hanya berlaku satu kali saja. Jadi setelah ketetapan itu diterbitkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan, maka ketetapan itu sudah berlaku. Namun sehingga terbuka bagi warga masyarakat yang bersangkutan untuk mengulangi permohonannya. Yang ketiga yaitu ketetapan deklarator. Yang keempat merupakan ketetapan konstitutif. Hal ini adalah ketetapan yang melahirkan hak-hak baru. Yang kelima yaitu ketetapan kilat.
Yang keenam, ketetapan tetap. Yang ketujuh, ketetapan fotografis. Ketetapan fotografis ini merupakan ketetapan yang masa berlakunya itu abadi. Yang kedelapan, yaitu ketetapan inter, merupakan ketetapan yang dalam pelaksanaannya atau penyelenggarakannya mengandung perubahan dalam suatu alat perlengkapan administrasi negara. Yang kesembilan, ketetapan ekster, yaitu ketetapan yang menyelenggarakan berhubungan antara alat-alat perlengkapan administrasi negara. Yang kesepuluh, dispensasi. Yang kesebelas, vergunning atau izin. Menurut Van der Pot, izin ini merupakan tindakan perbuatan peraturan yang secara umum tidak dibenarkan, akan tetapi memperkenankannya dengan memenuhi cara-cara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret. Yang ke-12 yaitu lisensi. Lisensi yakni izin untuk melakukan atau menjalankan suatu perusahaan. Yang ke-13 dan yang terakhir adalah konsesi. Menurut beberapa pejabat sarjana, ada beberapa pengertian tentang konsesi ini, namun saya mengambil satu pengertian dari Van der Pot bahwa konsesi itu adalah suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan suatu subjek hukum swasta bersama pemerintah melakukan perbuatan penting bagi umum. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan dengan Mbak Ella. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang peradilan tata usaha negara. Mengenai peradilan tata usaha negara, di sini kita memahami sedikit tentang pengertian dari peradilan. Kalau menurut mengutip dari kata beberapa ahli, di sini saya mengambil kata-kata dari R.J. van Apeldoorn yang menjelaskan tentang peradilan, yakni pemutusan perselisihan oleh suatu instansi yang berkepentingan dalam perkara maupun yang menjadi pihak dalam perkara atau berdiri di atas perkara tersebut. Singkatnya, berarti peradilan itu adalah badan atau usaha, badan atau sesuatu yang berwenang untuk menyelesaikan suatu perselisihan. Lalu di sini ada syarat dari peradilan. Yang pertama yakni adanya hukum abstrak yang mengikat secara umum dan diterapkan ketika ada masalah tersebut. Jelas di sini adanya hukum abstrak. Lalu kedua, terjadinya perselisihan hukum yang nyata dan jelas. Lalu yang ketiga, di sini ada minimal terdiri dari 2 orang yang sedang berselisih. Lalu yang terakhir, adanya aparatur atau lembaga tadi yang berwenang dalam mengadili, yakni peradilan tadi. Lalu memahami lagi tentang peradilan tata usaha negara. Nah, peradilan tata usaha negara ini adalah salah satu pelaksana kewenangan, kekuasaan, kehakiman yang tugasnya itu memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa yang terjadi di bidang tata usaha negara. Tetapi terdapat beberapa sengketa yang tidak bisa diselesaikan di ranah peradilan tata usaha negara ini. Salah satunya contohnya misalnya seperti sengketa di lingkungan angkatan bersenjata dan persoalan militer. Nah, sebab hal ini sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1953 dan juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1958 tentang peradilan umum, Undang-Undang PT-UN, yang kemudian terdapat juga pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1956 yang akhirnya diubah tadi menjadi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, yakni isinya membahas tentang PT-UN atau peradilan tata usaha negara, yakni salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan terhadap sengketa PT-UN. Jadi di sini PT-UN tuh tugasnya adalah memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antara 2 orang atau lebih atau badan hukum perdata dengan pejabat. Tujuannya yakni untuk memberi perlindungan kepada masyarakat yang sedang mencari
keadilan atau yang dirugikan oleh suatu putusan tata usaha negara. Nah, tata usaha negara ini adalah administrasi yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah pusat atau daerah. Di sini Badan Tata Usaha Negara yakni badan atau pejabat pelaksana urusan pemerintah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian keputusan tata usaha negara. Nah, keputusan tata usaha negara ini adalah penetapan atau ketetapan yang tertulis. Nah, ini dikeluarkan oleh badan atau pejabat dari tata usaha negara sendiri. Nah, yang berisi tentang tindakan hukum yang bersifat konkret atau nyata, individual dan bersifat final keputusan tadi. Nah, selanjutnya apabila badan atau pejabat tata usaha negara ini mengeluarkan keputusan administrasi negara atau tata usaha negara yang memungkinkan terjadinya pihak yang dirugikan dari hasil yang dikeluarkan tadi, nah maka terjadilah suatu persengketaan. Nah, suatu persengketaan ini dapat diperbaiki atau ditempuh dengan beberapa alternatif. Yang pertama yakni dilakukannya upaya administratif di bidang tata usaha negara tadi. Cara penyelesaiannya dengan cara upaya administratif. Nah, upaya administratif itu adalah salah satu jenis upaya penyelesaian persengketaan. Nah, kalau menurut pasal 48 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, menurut pasal 1 yakni badan atau pejabat tata usaha negara itu diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa secara administratif. Nah, dan harus penyelesaian tersebut secara administratif. Lalu yang kedua, menurut ayat yang kedua, pengadilan itu baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara persengketaan tadi di bidang tata usaha negara jika seluruh upaya administratifnya digunakan. Jadi di sini ada kemungkinan yang mengajukan lebih lanjut suatu perkara tadi ke pengadilan yang terjadi di lingkungan peradilan tata usaha negara ini. Selanjutnya yang kedua, ada beberapa sengketa yang dapat diselesaikan tidak dengan jalur administratif ini, upaya administratif. Nah, maksudnya adalah persengketaan tadi hanya ada atau hanya tersedia jika upaya tersebut secara administratif. Jadi tidak semua penyelesaian itu dapat dilakukan secara upaya administratif ini. Lalu yang selanjutnya adalah juga lingkungan peradilan tata usaha negara ini baru mempunyai wewenang untuk menyelesaikan suatu perkara dengan memeriksa, memutus atau menyelesaikan apabila tersedia upaya administratifnya. Itu seperti poin yang kedua tadi dijelaskan. Jadi mungkin ada kategori khusus tentang persengketaan yang secara upaya administratifnya tersedia. Lalu dalam pasal 48 ayat 1 itu tentang peradilan tata usaha negara juga dijelaskan bahwa upaya administratif ditempuh jika adanya ketidakpuasan dengan keputusan tata usaha negara. Nah, di sini ada beberapa hal lain yang ditempuh untuk melanjutkan suatu perkara tadi selain dengan upaya-upaya administratif. Misalnya adanya dilakukan banding. Kalau menurut pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan SEMA Nomor 2 Tahun 1991, yakni pemberian wewenang atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif dalam sengketa tata usaha negara.
Nah, oleh karena itu sengketa tata usaha negara ini harus diselesaikan secara administratif yang tersedia. Lalu banding administratif juga adanya, yakni prosedur yang ditempuh seseorang atau badan hukum yang tidak puas terhadap keputusan tata usaha negara. Nah, makanya ia dapat melakukan atau mengajukan suatu banding. Selanjutnya adanya tadi keberatan administrasi. Nah, itu juga merupakan prosedur yang bisa ditempuh oleh seseorang atau badan hukum yang tidak puas kepada lagi-lagi tentang keputusan tata usaha negara. Nah, penyelesaiannya ini dengan penyelesaian sengketa yang akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Contohnya misalnya seorang pegawai negeri sipil yang merasa nomor urutnya dalam daftar urut kepangkatan yang tidak tepat. Nah, ia dapat melakukan prosedur atau dapat menempuh cara mengajukan permohonan kepada pejabat yang membuat daftar urut kepangkatan tadi. Nah, karena hal itu sudah tercantum dalam pasal 9 ayat 1 misalnya, yakni tentang peraturan pemerintah nomor 15 tahun 1979 tentang daftar urut kepangkatan si pegawai negeri sipil ini. Selanjutnya, upaya yang dapat ditempuh dengan cara gugatan. Nah, di sini gugatan itu adalah upaya administratif juga yang dapat dilakukan dengan cara gugatan. Nah, gugatan di sini maksudnya adalah adanya surat permohonan yang diajukan oleh seorang penggugat atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh hasil dari keputusan tata usaha negara. Nah, gugatan ini ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang isinya tentang tuntutan agar keputusan dari tata usaha negara tadi dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan dan ganti rugi. Lalu cara melakukan gugatannya seperti apa? Ada beberapa tahapan. Yang pertama, sengketa tata usaha negara ini penyelesaiannya tidak terdapat upaya administratif seperti yang sudah saya jelaskan pada awal tadi. Lalu dalam undang-undang dikeluarkannya putusan tata usaha negara yang mengakibatkan adanya sengketa dan tidak ada ketentuannya dalam upaya administratif yang harus dilakukan tadi. Terus yang kedua, sengketa yang menyelesaikan sudah melalui upaya administratif yang tersedia, seperti adanya keberatan dan banding secara administratif, dan juga mendapat keputusan dari badan atau pejabat tata usaha negara tadi. Lalu keputusan tersebut yang merasa dirugikan tadi akibat dari keputusan tata usaha negara dan masih belum bisa menerima, lalu dilakukannya gugatan ini tadi. Lalu syarat-syarat gugatan itu apa saja? Menurut pasal 56 ayat 1 terdapat beberapa hal atau berkas yang harus dipersiapkan. Yang pertama dari identitas penggugat. Hal ini mencakup seperti nama lengkap penggugat, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan si penggugat. Lalu dari identitas yang tergugat terdiri dari beberapa, misalnya terdapat nama jabatan tergugat, misalnya kepala dinas, bupati atau gubernur, camat, lurah, dan sejajarnya hal itu. Kemudian ada tempat kedudukan tergugat, dijelaskan juga di sini. Lalu setelah terdapat identitas tadi, yang tergugat dan yang penggugat, adanya dasar gugatan. Yang ini menjadi hal yang paling dasar atau dikenal dengan istilah fundamentum petendi atau posita atau dalil gugatan. Nah, dasar gugatan ini berisi tentang fakta hukum yang berisi tentang hal-hal yang menjadi fakta secara kronologis tentang adanya hubungan hukum antara penggugat dengan yang tergugat maupun dengan objek gugatan. Selanjutnya ada kualifikasi perbuatan tergugat seperti yang dijelaskan pasal 53 ayat 2 UU nomor 5 tahun 1986
Nah, kemudian ubah dalam UU nomor 9 tahun 2004 tentang peradilan tata usaha negara. Selanjutnya tentang uraian kerugian penggugat. Di sini juga bisa dicantumkan tentang kerugian yang ingin dicantumkan oleh si penggugat tadi. Kalau menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991, maksimum dari meminta kerugian ini yakni sebesar 15 juta rupiah. Terus juga ada beberapa lagi seperti hal yang harus dilengkapi, yakni tentang hal yang diminta untuk diputus dalam pengadilan atau istilahnya petitum. Petitum itu berisi hal-hal yang dituntut si penggugat untuk diputuskan oleh hakim. Misalnya tentang pengabulan penerimaan gugatan, terus menyatakan perbuatan tergugat ada perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, menyatakan batal atau tidak sah suatu surat keputusan yang dibuat dengan berisi nomor dan tanggal yang dikeluarkan oleh tergugat. Terus menghukum tergugat dengan cara membayar ganti rugi dengan besaran sekian sesuai dengan yang ditentukan. Terus menghukum si tergugat tadi untuk merehabilitasi nama baik si penggugat seperti semula. Lalu yang terakhir adanya menghukum tergugat yakni untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, seperti ya ganti rugi. Terus tentang tenggang waktu yang dilakukan atau diajukan oleh gugatan itu menurut pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah 90 hari terhitung sejak keputusan itu dibuat dan dikirimkan oleh penggugat. Ditolaknya pemberian keputusan diminta, diketahui tentang keputusan itu oleh si penggugat. Kemudian apabila gugatan itu sudah masuk ke pengadilan tata usaha negara, maka ketua pengadilan tata usaha negara tadi menunjuk hakim untuk memeriksa tentang surat-surat gugatan itu. Kemudian memberi nasihat kepada penggugat jika gugatannya ada yang belum lengkap. Nah, kelengkapan berkas gugatan itu harus dimasukkan kembali ke pengadilan. Nah, dalam jangka waktu 30 hari. Seandainya ketika dalam gugatan tersebut masih ada beberapa berkas yang belum dilengkapi, maka gugatan itu dibatalkan. Nah, selanjutnya misalnya si gugatan tersebut sudah lengkap, berkas-berkas tadi disidangkan dengan sidang terbuka dengan 3 orang hakim. Nah, dalam hal ini dilakukan seperti pembuktian, mencari kebenaran permasalahan, kemudian juga adanya penetapan mana pihak yang benar dan mana pihak yang salah, serta adanya keputusan yang diambil dan ditetapkan. Dalam hal ini hakim mau memeriksa dan memutuskan pihak mana yang bersalah dengan cara dapat menolak gugatan, mengabulkan gugatan, tidak menerima gugatan, dan menyatakan gugatannya itu gugur. Lalu jalan yang terakhir adanya perdamaian. Nah, sedangkan kalau menurut pas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang peradilan tata usaha negara, itu tidak ada yang namanya perdamaian. Kemungkinan adanya perdamaian itu hanya terjadi dalam surat edaran Mahkamah Agung SEMA Nomor 2 Tahun 1991, yakni berisi tentang penggugat itu dapat mencabut gugatannya secara resmi dalam sidang terbuka dengan alasan adanya pencabutan dengan menyatakan alasan. Nah, apabila gugatan dikabulkan, maka hakim akan meminta panitia mencoret gugatan tersebut dengan secara register perkara, dan pencoretan tersebut diucapkan dalam suatu persidangan terbuka tadi untuk umum. Oke, mungkin sekian penjelasan tentang peradilan tata usaha negara.